Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan saya Rizky Adil Saputra dari SMK Negeri 1 Simpang 4. Saya Karmirawati dari SMP Negeri 1 Simpang 4. Saya Hajah Dainah dari SMP Negeri 1 Simpang 4. Dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademis yang terdiri dari pengamat, coach dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Dengan Ibu sendiri bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Nah, sebelum kita melakukan coaching kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak, dan juga kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita nilai hari ini Pak ya. Siap Bu. Untuk yang pertama, saya akan mengamati rubrik penilaian dari Bapak sebagai coach, apakah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Bapak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana nanti coach Bapak merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak sendiri. Nah, kemudian jangan lupa nanti Bapak harus menyesuaikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak ya. Nah, yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa nanti yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik Bu, kompetensi yang saya akan kembangkan itu yaitu yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan kepada coach secara berbobot. Berikutnya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Iya Ibu, kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu pada mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan secara berbobot. Ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan nanti pada proses coaching kita kali ini? Saya ingin coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya itu. Baik, demikian dulu Pak ya, ekstra observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya. Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali untuk waktu hari ini. Sama-sama Pak ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Ibu. Kemarin dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan ya ke saya, apa ya Bu ya? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mungkin bisa Ibu sampaikan apa itu Bu ya? Gini Pak, terkait dengan pembelajaran saya di kelas, anak-anak di kelas kurang semangat dan prestasi juga turun. Saya rasa ini dikarenakan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oh, berarti kalau saya garis bawahi di sini secara utama itu dari pembelajaran yang masih konvensional Ibu ya. Ya betul Pak, kurang bervariatif baik untuk medianya ataupun modul pembelajaran yang digunakan masih metode lama saja gitu Pak. Nah kalau begitu nih kira-kira dari Ibu apa ya yang ingin didapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin adanya perubahan, misalnya ada hal menyampaikan metode, modul atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint juga itu sudah lebih baik.
Pak, daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun yang supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Baiklah Bu, cukup bagus sekali tadi ya yang Ibu sampaikan. Hanya saja kalau misalkan kita kira-kira ini posisi Ibu itu secara level 1 sampai dengan 10, mungkin bisa Ibu sampaikan Ibu berada di level berapa Bu ya? Sepertinya masih ada di level 5 Pak. Itu karena pembelajaran saya yang cenderung berkonvensional Pak. Nah, terus kemudian secara ideal Ibu menginginkan berada di level berapa Ibu ya nantinya? Mungkin saya mungkin bisa meningkatkan antara level 9 sampai 10 Pak, agar anak-anak tambah semangat dan berprestasinya lebih. Nah, berarti kalau misalkan Ibu menginginkan demikian, apa kira-kira kiat-kiat yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam mengikuti kegiatan pelatihan, sharing rekan sejawat terkait dengan modul metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa Pak. Nah, mungkin bagus sekali Bu dari yang Ibu sampaikan tadi rencananya. Mungkin ada strategi Ibu yang akan Ibu terapkan mungkin ya. Mungkin kalau selain dengan mengikuti kegiatan, saya coba nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat yang telah berpengalaman serta melaksanakan semacam kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi saya, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran yang menggunakan media-media pembelajaran berbayar. Berarti kalau saya tangkap di sini ada beberapa rencana Ibu seperti pelatihan tadi, workshop ataupun sharing dengan rekan sejawat itu. Akan tetapi menurut Ibu dari kiat-kiat itu mana yang lebih efisien atau lebih nyaman Ibu yang Ibu akan melaksanakan Bu ya? Yang mungkin yang mengikuti kegiatan pelatihan sharing rekan sejawat, karena dengan pelatihan lebih efektif dan lebih cepat bisa dilaksanakan. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan itu ada support ataupun dukungan maupun bagaimana Bu yang Ibu perlukan mungkin? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memanggil ahli dalam bidang IT dan menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, juga nanti saya minta bantuan dengan guru yang ahli IT. Mungkin sangat bagus sekali Bu rencana itu ya. Nah, ini kapan Bu kira-kira rencana itu akan Ibu mulai realisasikan Bu? Insya Allah secepatnya Pak, minggu depan artinya insya Allah saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan pelatihan tersebut Pak. Nah, mungkin di sini yang saya tangkap berarti Ibu sudah ada gambaran ataupun rencana Ibu ya untuk mengatasi permasalahan tadi ini ya. Mungkin dari situ pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga bincang-bincang kita ini apa yang sudah Ibu dapatkan ini? Dan percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran Pak yang bagaimana cara terjadinya perubahan dalam pembelajaran saya nanti di kelas dengan cara adanya kegiatan pelatihan, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah, juga memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran yang IT-nya lebih tinggi. Cukup bagus sekali Bu berarti ya. Nah, nanti ketika melakukan rencana tersebut, kalaupun ada kendala bisa kita bertemu lagi mungkin, dan harapannya nanti bisa berhasil itu ya sesuai dengan harapannya. Dan kemudian nanti kalau ada perlu dibincang-bincangkan dengan saya, silakan bisa hubungi saya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Bapak mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan saya di kelas.
Sama-sama Ibu, mungkin nanti kalau ada yang perlu didiskusikan lagi silahkan bisa menghubungi saya Bu ya. Mungkin perbincangan kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Pak Rizky, tadi Ya. sudah melakukan coaching bersama coacher. Di sesi pasca observasi ini Pak ya, saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang sudah Bapak lakukan tadi? Iya Bu, di proses coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta, dan kemudian menggali coacher untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian mencari solusi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, oke Pak Rizky, menurut saya nih sebagai observer, proses coaching Bapak tadi sudah berjalan dengan baik dan Bapak juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali dan menemukan atau serta memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coacher Bapak tadi, sehingga Bapak bisa membantu coacher menemukan solusi dari permasalahan beliau. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Iya Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses ketika coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching tersebut dengan lebih baik lagi. Nah, itu dulu ya Pak ya, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pegang Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum Bu Ajudaina. Waalaikumsalam Bu Nila. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Kita kan mendiskusikan tentang publik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini akan saya amati sesuai dengan publik penilaian sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, juga bagaimana coacher merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berikutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, atau nanti dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Ya, terima kasih Bu Nila atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Dengar-dengar Bapak Rizky ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya nih?
Iya Bu, di sini kebetulan saya ada sedikit permasalahan yang mungkin menjadi kendala bagi saya. Ini kondisi pembelajaran saya di kelas, anak-anak itu kurang bersemangat ya Bu. Jadi prestasinya pun cenderung menurun. Nah, di sini saya merasa seperti ada yang kurang dari pembelajaran saya. Nah, mungkin ada pembelajaran itu yang saya laksanakan itu kurang bervariasi, kemudian media kurang interaktif, sehingga kurang memberikan motivasi kepada anak-anak dan kurang menarik seperti itu Bu. Oke, kalau bisa kayak garis bawahi, berarti permasalahan yang Bapak Rizky hadapi ini tentang pembelajaran yang masih bersifat konvensional, kemudian masih kurang variatif, sehingga menyebabkan anak-anak murid Bapak di kelas itu kurang bersemangat dan prestasinya juga menurun Pak ya. Iya, Ibu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Rizky dapatkan? Saya berharap ada perubahan di kelas Bu. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran itu bisa lebih baik daripada yang sebelumnya Ibu. Oke, jadi yang Pak Rizky harapkan itu adanya perubahan di pembelajaran Bapak. Kira-kira perubahan apa yang Bapak harapkan, yang ingin lihat dari kegiatan nanti Pak? Harapannya saya bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Anak-anak itu semakin termotivasi, kemudian prestasinya juga lebih baik daripada sebelumnya Ibu. Oke, berarti pembelajaran Bapak tadi menginginkan perubahan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Bapak ya, supaya Iya. anak-anak lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk belajar dengan Bapak. Dari Bapak sampaikan tadi, kira-kira kondisi ideal yang Bapak hadapi di antara level 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak sekarang itu ada di level berapa Pak? Saya rasa mungkin masih di level 5 Bu, karena di sini saya merasa kurang maksimal. Jadi ya mungkin di level itulah Bu. Oke, di level 5 Pak ya. Sekarang kira-kira ingin ditingkatkan sampai ke level berapa nih Pak, agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif nanti di kelas Bapak? Harapannya itu meningkat sampai di level 9 atau level 10 Ibu. Oke, dari level 5 ke level 9 atau 10 Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang bisa Bapak lakukan supaya bisa mencapai level yang ingin Bapak harapkan itu? Kalau sampai sekarang ini mungkin ada keinginan untuk mengikuti pelatihan terkait dengan mengembangkan media pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang mungkin bisa menarik, kemudian bisa interaktif, sehingga anak-anak itu menjadi senang dalam mengikuti belajar dan di kelas itu terasa nyaman, mudah dipahami, anak-anak semakin aktif, sehingga nanti mungkin harapan saya dengan pelatihan-pelatihan itu maupun kegiatan yang lain seperti sharing dengan rekan sejawat, akhirnya bisa meningkatkan prestasi anak-anak di kelas. Oke, untuk mengikuti kegiatan pelatihan nanti itu, kira-kira Bapak merencanakan dalam kegiatan tersebut strategi apa nanti yang Bapak ingin Bapak terapkan? Mungkin saya perlu berkolaborasi Bu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah maupun yang di luar sekolah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Jadi saya tidak terbatas kolaborasi dengan siapapun di situ yang mungkin saya anggap diperlukan Ibu. Jadi harapannya nanti dengan kolaborasi tersebut saya mendapatkan banyak ilmu dan juga berbagai praktik baik yang bisa saya ikuti untuk meningkatkan kemampuan saya atau kompetensi mengembangkan pembelajaran. Bagus sekali rencana yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira rencana yang Bapak lakukan tadi untuk saat ini yang lebih nyaman Bapak lakukan atau terrealisasi untuk selanjutnya apa Pak kira-kira? Mungkin dari kegiatan-kegiatan pelatihan itu Ibu. Jadi berbagai pelatihan ataupun workshop sharing praktik baik itu lebih mudah untuk saya ikuti.
Jadi di sini lebih efisien, kemudian lebih mudah saya ikuti. Ketika ada kendala pun bisa saya sharing dengan rekan-rekan yang ada di sana ataupun bertanya kepada yang lebih ahli ketika berada di satu forum diskusi seperti itu. Luar biasa sekali Bapak untuk kegiatan yang akan Bapak rencanakan. Nah, berarti untuk kegiatan pelatihan nanti, kira-kira Bapak itu perlu support atau dukungan dari siapa, Pak? Pastinya saya perlu Bu, terutama dengan rekan-rekan di sekolah, kepala sekolah, kemudian rekan-rekan yang lebih ahli atau paham tentang IT ataupun model pembelajaran. Nah, saya menginginkan ada dukungan dari rekan-rekan seperti itu. Oke, berarti Pak Rizky pengen melakukan kegiatan pelatihan dan berkolaborasi dengan teman sejawat sehingga bisa merealisasikan dan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan Pak ya. Kira-kira kapan nih Bapak bisa melakukan kegiatannya? Kalau melihat jadwal kegiatan saya usahakan secepatnya di minggu depan Ibu. Jadi secepatnya akan saya mulai. Jadi harapannya nanti agar lebih cepat saya memulai belajar untuk meningkatkan kompetensi yang saya harapkan tadi. Oke, Pak Rizky bagus sekali ya Pak Rizky. Kira-kira Pak Rizky ini dari percakapan yang kita lakukan ini apa sih yang bisa Bapak dapatkan? Ini Bu, jadi setelah kita berbincang-bincang, berdiskusi seperti ini, ada inspirasi ternyata bagi saya untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi tadi. Muncul ide solusi dari saya untuk merencanakan, kemudian sampai mengaplikasikan, realisasinya bagaimana. Nah, itu ada inspirasi bagi saya. Terima kasih, mungkin bisa saya terapkan nantinya sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan kompetensi saya dan solusi itu menjadi solusi terbaik Ibu. Jadi mungkin ada banyak sekali yang harus saya lakukan nantinya. Masya Allah Bapak, Alhamdulillah sudah ada gambaran yang Bapak dapatkan dari kegiatan perbincangan kita hari ini Pak ya. Semoga apa yang Bapak inginkan dalam perubahan dan pembelajaran Bapak bisa lebih baik lagi dan bisa terrealisasi secepatnya Pak ya. Saya tunggu nanti Pak kabarnya setelah mengikuti kegiatan dan berkolaborasi dari Pak. Mungkin dari percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Bapak untuk kegiatan pelatihan berkolaborasi dengan teman sejawat nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak Bu sudah bisa menjadi rekan berbincang-bincang. Saya menemukan solusi, inspirasi dan banyak lagi yang ternyata bisa saya sadari dengan kegiatan kita seperti ini. Mungkin saya juga berharap nantinya ketika saya menghadapi kendala kita bisa bertemu lagi Bu. Mohon nanti bisa meluangkan waktu ya Ibu ya. Nah, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi bisa langsung hubungi saya saja Pak. Semoga pada kesempatan kita mengobrol kali ini kita bisa mendapatkan yang terbaik dan bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang kita lakukan hari ini. Tutup dulu kegiatan kucing kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Haji Baina. Waalaikumsalam Bu Mila. Ibu tadi sudah melakukan coaching yang dengan voucher. Nah, di sesi pasca observasi ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama saya akan yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan. Di proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur delta, yaitu menanyakan tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach
memberikan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapi. Oke Bu, menurut saya sebagai observer proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga Ibu bisa membantu coach menemukan solusi dan permasalahan. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching yang akan dilakukan sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pegang Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bapak baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Ibu baik juga. Nah, kita pada hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya. Nah, sebagai awal ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu sebagai coach nantinya, dan saya ini sebagai observer kan. Nah, nanti kita akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian kali ini. Nah, dari coaching ini sesuai dengan rubrik dan juga penilaian. Kalau saya lihat di sini harus sesuai dengan alur Tirta Ibu ya. Dan kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Juga bagaimana coach merespon dari pertanyaan yang telah Ibu berikan nantinya. Nah, dan jangan lupa juga pada proses coaching ini dilaksanakan sesuai dengan diantaranya kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, dan juga jangan lupa nantinya saya menanyakan apa kompetensi yang akan Ibu tingkatkan pada sesi ini. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau seperti itu yang Ibu inginkan berikutnya ini dari yang sudah disampaikan tadi, kompetensi mana nih yang ingin ditingkatkan secara spesifik Ibu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, berarti kalau seperti itu, kemudian yang terakhir nih ada satu lagi nih indikatornya Ibu, bagaimana indikator yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Bagus sekali Ibu, kalau demikian nantinya silakan nanti melakukan proses coaching bersama coach dan juga nanti saya akan membantu untuk mengamatinya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Haji Baina. Waalaikumsalam Bu Mila. Bagaimana kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu mau ada yang disampaikan dengan saya? Iya Bu, betul sekali. Ada yang ingin saya sampaikan dengan Ibu nih. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar nih. Apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas Bu. Kayaknya anak-anak di kelas tuh kurang bersemangat dan Bu, prestasinya agak menurun Bu. Mungkin karena pembelajaran saya yang masih berupa ceramah dan metode pembelajarannya masih kurang variatif Bu.
Oke, kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan dari ibu ini adalah pembelajaran yang masih konvensional dan kurang bervariasi, begitu ya Bu? Iya betul sekali Bu. Pembelajaran saya kurang variatif dan medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model lama Bu, masih berupa ceramah nih. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas Bu nanti. Oke, jadi yang Ibu harapkan itu adalah perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan atau didapatkan? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian materinya, model pembelajarannya, metode pembelajaran, dan strategi yang akan saya gunakan nanti pada saat pembelajaran Bu. Kemudian misalnya dalam penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran, bisa ada penggunaan Quizzes, Canva, dan lain-lain, dan hanya itu membuat digunakan untuk supaya lebih baik lagi nanti pembelajaran saya di kelasnya Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan tuh adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di antara level 1 sampai level 10. Kira-kira posisi Ibu sekarang berada di level berapa? Sepertinya pembelajaran saya masih di level 5 Bu, karena penggunaan model pembelajarannya masih konvensional Bu. Oke, di level 5 ya. Sekarang ini kira-kira ditingkatkan sampai di level berapa agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi di kelas nantinya Bu? Mungkin nanti akan saya tingkatkan menjadi level 9 sampai 10 Bu, supaya anak-anak itu lebih bersemangat dan lebih termotivasi lagi sehingga prestasi mereka bisa lebih meningkat Bu. Oke, dari level 5 ke level 9 atau 10 ya Bu. Kira-kira usaha apa sih yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ini Bu, rencana apa yang akan saya lakukan. Awalnya saya ingin mengikuti kegiatan pelatihan aja dulu Bu, kemudian berbagi dengan rekan sejawat terkait dengan model dan metode pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Bu. Oke, untuk mengikuti kegiatan pelatihan nanti Ibu akan merencanakan dengan mengikuti kegiatan tersebut. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin akan Ibu terapkan? Kemungkinan nanti akan saya lakukan kegiatan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli dalam bidang IT. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan workshop yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi saya nanti pada saat pembelajaran. Kemudian meningkatkan kompetensi dalam hal pembelajaran dan menggunakan media-media yang bervariasi Bu. Berarti Ibu juga merencanakan kegiatan workshop dengan pendampingan ya. Nah, dari rencana itu kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasinya itu yang mana? Yang paling cepat saya lakukan kemungkinan adalah mengikuti pelatihan sharing rekan sejawat, karena itu menurut saya lebih efisien Bu dilakukan. Oke, begitu kegiatan pelatihan ya Bu. Kegiatan tersebut kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Bu caranya? Ada sih Bu, sebenarnya mungkin nanti minta bantuan sama teman guru yang ada di sekolah yang ahli dalam bidang IT, kemudian menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, kemudian menggali ide dan gagasan dari rekan sejawat dan minta bantuan terutama nanti pada Bapak Hendra Bu.
Oke, berarti ibu pengen melakukan kegiatan pelatihan dan berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan? Insya Allah sih secepatnya sih Bu, minggu depan kemungkinan saya akan mencoba melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu. Oke Bu, sekali ya Bu. Oke, sekali Bu, kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini apa sih yang didapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Ibu bagaimana cara untuk mengatasi atau melakukan perubahan pada pembelajaran saya di kelas nanti dengan cara mengikuti kegiatan pelatihan dan berbagi atau sharing dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Ibu. Oke, alhamdulillah Bu, sudah ada gambarannya. Untuk berikutnya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Oh ya Bu, oke, saya tunggu nanti kabarnya kira-kira setelah mengikuti pelatihan atau berkolaborasi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk pelatihan atau berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya, kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya, keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di kelas saya nanti Bu. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu, kesempatan ya Bu. Begitu saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam Pak. Nah Ibu Mila tadi sudah melakukan coaching dengan coach ya. Nah di sesi pasca observasi ini dari daftar pertanyaan saya ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Di proses coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identitas, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Nah, oke Ibu Mila, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Ibu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai alur Tirta dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga Ibu bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti akan melakukan coaching lebih baik lagi. Nah baik Bu, ini semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya, sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian observasi kita hari ini semoga nantinya bisa bermanfaat. Mungkin cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.